Oke teman-teman, kita bareng lagi di kelompok ini. Sebelum kelompok ini bekerja, tentunya kita harus paham terkait 3 poin mengenai pembahasan fase-fase pembentukan kelompok, kepemimpinan, dan komunikasi verbal serta non-verbal dalam kelompok. Itu semua kan terdapat definisi dan keterkaitannya satu sama lain. Nah, menurut kalian, apa sih definisi dan pengertian keterkaitan dari 3 poin yang hendak kita bahas ini? Ya oke, membahas mengenai kelompok. Tentunya pertama-tama terdapat fase-fase perkembangan kelompok. Bagaimana kelompok itu berkembang dari fase pembentukan hingga fase akhir. Nah, kita bahas pada fase pembentukan ya. Fase pembentukan kelompok terlebih dahulu sebelum ke poin selanjutnya. Jadi sebuah kelompok pada awalnya akan terdapat pada fase forming ya, atau pembentukan, dikarenakan pada fase forming itu merupakan tahap awal sebuah kelompok dibentuk, sehingga para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota yang lain. Terus dalam fase forming ini kan masih awalan dibentuknya kelompok. Nah, sebuah kelompok tentunya harus memiliki sebuah ketua kan. Jadi dalam fase ini apakah pemilihan ketua juga termasuk? Kalau soal pemilihan ketua kelompok itu kan sifatnya tergantung. Bisa di awalan langsung melakukan pilihan, ataupun juga bisa di akhiran fase perkembangan kelompok. Itu semua tergantung jenis kelompoknya. Kalau kelompok kerja ya otomatis harus memilih ketua pada saat awalan. Ya benar. Terus kalau pemilihan ketua di akhir fase perkembangan kelompok kan itu bisa jadi karena merupakan orang yang memberikan dampak positif bagi kelompok. Nah, itu makanya dipilih oleh para anggotanya. Ya juga sih, tapi kan seorang pemimpin juga harus kredibilitas yang bagus buat memimpin sebuah kelompok. Terus fase kelompok forming kan masih storming atau fase di mana mulai timbulnya konflik antara anggota kelompok. Nah, kira-kira itu disebabkan kenapa ya? Kalau konflik tersebut itu terjadi karena dari biasanya para anggotanya itu mulai bekerja, tetapi mereka malah cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri gitu loh. Mereka menolak batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh kelompok itu sendiri kepada setiap individu tersebut. Istilahnya ya belum kompak gitu loh. Nah, kayak kamu katakan tadi kan, Ren, kalau soal ketua, jadi pada saat seperti inilah peran pemimpin atau ketua sangat penting dalam mengatur anggotanya. Maka dari itu seorang pemimpin ya harus punya kredibilitas yang tinggi supaya dapat mengatur anggotanya dengan baik. Jadi punya wibawa juga dan mampu buat mengatur kelompoknya tersebut. Oh, lah gitu ya, Ded. Terus nih kalau selanjutnya fase norming, tahap hubungan yang dekat antara kelompok dengan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk fase ini semua anggota mulai akrab dan memahami satu sama lain kan. Terus pada poin ketiga tentang verbal dan non-verbal itu kelompok terjadi karena apa? Kalau soal verbal dan non-verbal dalam kelompok sih, aku rasa ya itu dimacu pada penjelasanmu tentang fase forming. Kan ada hal yang menemukan cara berkomunikasi yang tepat kan. Nah, di bagian fase inilah suatu kelompok menentukan suatu cara komunikasi yang baik agar lebih efisien. Salah satu contohnya ya kayak kita menentukan sebuah istilah non-verbal dalam kelompok kita. Misal aja kita menggunakan istilah mengangkat jempol untuk memajukan diri. Tapi arti dari pemaknaan non-verbal dari setiap kelompok itu tentunya beda-beda. Walah, ya Naf. Berarti kalau verbal itu sama aja ya, kalau menentukan cara komunikasi yang
langsung atau tatap muka gitu ya. Dalam setiap interaksi nantinya supaya berjalan lancar dan mencapai tujuan kelompok gitu ya. Kalau menurutku ya bisa seperti itu. Jadi kayak emang kayak gitu ya kalau komunikasi verbal dalam kelompoknya harusnya antar anggota ya harus berdekatan atau mungkin tatap muka langsung gitu ya supaya lebih efisien dan komunikasinya bisa berjalan dengan lancar dari baik dari komunikasi verbal maupun dari non verbalnya. Namun untuk non verbalnya yang kayak dikatakan Nafi tadi, kalau untuk non verbal yang digunakan untuk memberi suatu pemaknaan dalam interaksi antara anggota kelompok itu gimana ya, kayak perlu kesepakatan atau mungkin dalam rentan waktu tertentu kan mungkin akan terbiasa dengan non verbal seperti itu nanti. Terus fase perkembangan kelompok itu gimana ya? Kalau untuk fase perkembangan kelompok yang terakhir ya fase preforming. Di fase preforming ini setiap anggotanya itu sudah berperan sebagaimana tugasnya masing-masing dan berambisi untuk mencapai tujuan kelompoknya. Jadi di sini mungkin udah cair, udah kenal orangnya, udah tahu karakternya seperti apa. Jadi nggak ada nih kayak di fase awal tadi yang mungkin masih egois-egoisan tersebut, mungkin di fase ini udah berkurang. Jadi tujuannya itu untuk tujuan bersama. Nah, fase tahapan perkembangan kelompok kan udah selesai nih. Terus menurut kalian gimana sih biar bisa buat kelompok yang produktif gitu? Kelompok yang produktif tentunya tidak terlepas dari peran pemimpin dan anggotanya yang baik. Namun gaya pemimpinan suatu kelompok itu kan sangat berpengaruh hasil dari kelompok tersebut kan. Nah, ngomongin soal gaya kepemimpinan itu ada beberapa pola sih. Kalau gaya kepemimpinan itu kalau setahu itu ada dua ya. Yang pertama itu gaya autokratik. Dengan gaya pemimpinan kayak satu arah gitu. Dengan mengarahkan orang lain untuk mencapai visinya. Dan yang kedua itu ada gaya demokratif. Gaya ini ketua itu atau pemimpin yang membuat ruang opini untuk di bawahnya. Nah iya benar itu, berhubung kita kan belum punya ketua nih, ketua kelompok gitu. Jadi ya kita harus milih ketua yang punya kredibilitas tinggi. Iya benar, aku juga setuju. Jadi kita harus punya pemimpin dalam kelompok ini. Jadi gimana nih mau kapan dibentukin buat ketua kelompok kita ini? Gimana kalau besok aja? Soalnya kan kalau milih ketua kelompok itu bukan dan juga perlu proses perkembangan juga kan teman-teman. Sedangkan ini pun udah malam jadi waktunya nggak cukup kayaknya. Ya setuju, mending bisa aja milihnya. Udah oke, sepakat ya buat ketua kelompoknya. Oke siap, aku setuju bisa aja. Ya oke, udah berhubung ini udah malam, ya saya rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.